itu malah istri saya. Dihitung-hitung kalau saya tidak tambah lagi ngaji 2 tahun di sini, setiap ngaji 2 buku. Kalau dihitung-hitung istri saya dan selalu bertambah. Setiap ada pertanyaan saya upayakan jawabannya terdokumentasi, mudah-mudahan bisa jadi buku ya, menjadi jariah. Saya wafat, ilmu saya tidak boleh wafat. Mau mereka mengembangkan, mengurangi, silakan. Setidaknya sudah ada awal dari tulisan, tinggal mungkin mengoreksi, mungkin menambah dan lain sebagainya. Di hadapan kita ini saya kasih judul hadis tawasul dengan doa orang lain. Hampir semua buku saya mesti ada kata kunci hadis. Dan mudahan nanti kalau sudah diupload semua di Profesor Dr. Google, begitu Bapak Ibu dari kata kunci hadis greget, lebih dari 500 buku saya bisa dinikmati. Itu saya kasih judul hadis tawasul dengan doa orang lain. Tawasul itu mediator. Mestinya kita ini kalau mohon kepada Allah, jujur langsung kepada Allah. Mestinya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uni astajib lakum. Sebab awal mediator itu adalah awal kesyirikan karena jujur ada. Mulai dulu zaman Nabi Nuh dulu itu mintanya kepada Allah, nyeliduk dulu lewat orang mulia yang diwujudkan setan dengan patung sepeninggalnya. Diyakini dalam patung itu ada roh orang yang dianggap mulia, dijadikan mediator. Ya Allah, ya Lata, ya Mana, ya Uzza, macam-macam. Sampai jumlahnya itu ada 360. Setiap suku punya tokoh sendiri, dan patung itu dijenderkan di sekitar Ka'bah. Nah, karena Ka'bah itu dibatasi sedemikian rupa, walaupun tidak ada bangunannya, tetap namanya Masjidil Haram. Jadi definisi masjid itu jangan digambarkan harus ada menaranya. Tanah yang dibatasi walaupun mukiratil rahli sudah layak namanya masjid. Masjid Sabata yang diterjemahkan masjid yang 7 buah sekarang tinggal 5. Tidak ada atapnya. Ya, bumi dibatasi tingginya itu saya gayung ya, kira-kira 2 meter lebih sedikit. Pintunya 1 keluar masuk, tetap namanya masjid. Itu ceritanya, nggak salah. Kalau Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, belum dibangun. Masjidil Aqsa sudah dihancurkan oleh orang Yahudi. Tinggal musbala dan yang namanya tiang-tiang peratapan. Nah, karena masih ada batas-batasnya, tetap namanya masjid. Maka ada buku yang mengingkari karena zaman Rasul
masjid sudah tidak ada, itu kan persepsi Anda. Mungkin Anda memahami masjid itu harus mewah, mudah, karena biasa dibatasi walaupun setinggi pelana unta tetap namanya masjid. Bayangkan kita hijrah bersama Rasul sampai di Madinah hari Rabu sore, langsung bikin masjid namanya Masjid Quba. Bermalam 2 hari, malam Kamis malam Jumat pagi kita berangkat sama Rasul menuju pusat Madinah yang jalannya hanya 5 kilo. Baru perjalanan 1 kilo lebih dikit lah, berhenti syariat sholat Jumat. Di situ kita berhenti, di situ kita bikin masjid, sampai sekarang dikenal Masjid Jumat. Wujudnya kayak dan tidak ada cerita seperti yang dilukis di batu jin. Tidak ada. Biar paham. Kalau nggak dibatasi, namanya musola. Bahasa kita adalah tanah lapang. Walaupun asalnya syirik, masih ada yang diizinkan oleh Rasul. Mediator dengan doa amal soleh. Awalnya itu syariat sebelum kita. Maka yang belajar usul fikih ada bab hal syar'un man qablana syar'un lana. Apakah syariat umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad adalah otomatis menjadi syariat kita? Kenapa? Karena Islam itu satu bangunan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Namanya umat Islam. Sehingga tidak ada agama yang diterima Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Wa man yattabi ghairal Islam fala yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Dan kehadiran Rasul dari satu yang lain menyempurnakan. Wujud penyempurnaan itu, kalau syariat terdahulu masih eksis, dilegitimasi oleh Rasul. Sehingga muncul masa Daud. Itu bukan syariat kita. Syariat dulu zaman Nabi Daud. Puasa Asyura bukan untuk kita awalnya, itu untuk umatnya Nabi Musa. Begitu dilegitimasi, ijma ulama jadi syariat kita. Yang belum dilegitimasi itu kira-kira jadi syariat kita atau tidak? Muncul tawaran al-istidlal, berdalil bukan hanya Quran tapi dengan kitab-kitab yang berdalil. Itu dibahas dalam usul. Dan kebetulan judul yang kita angkat ini dulu syariat zaman Nabi Musa, yang diceritakan kembali oleh Rasul. Lah Rasul kalau sudah cerita itu bukan dongeng, itu syariat. Sebab kalau tidak dilegitimasi oleh Rasul, Rasul harus ngasih penjelasan. Mohon maaf saudaraku, ini syariat yang untuk umat dulu kita tidak hapuskan, harus begitu. Tarkul bayan an waqtil hajat la yajuz. Bagi Rasul meninggalkan penjelasan tidak boleh. Begitu diceritakan Rasul, kok diam? Berarti takrirnya Rasul. Maka ada hadis takrir. Zaman dulu kok ada ya orang itu yang berdoa dengan amal solehnya, ya Allah
yang namanya binatangnya itu datang kepada saya nuntut hanya dulu, ya saya beritahu, ya itu semua kambing-kambing itu milik kamu. Ojo ngono, aku menjauh upahku dulu dok. Iya, upahku dulu saya berdayakan berupa itu. Hampir sudah. Kalau amal baik saya ini hanya menghargai ridho-Mu ya Allah, selamatkan saya ini. Boleh. Itu karena ada tuntunan, bukan hanya kalau curhat kepada orang yang kita beri hanya ikon, tak kenal, itu hanya. Enggak, ini wujud daripada kita punya amal soleh. Amal soleh itu bisa menjadi invest bagi kita. Kata Rasul, salah satu investnya dijadikan media untuk memohon kepada Allah. Tidak ada salahnya, ya Allah, saya dulu waktu jadi direktur banyak saya tolong ya Allah. Sekarang saya berharap ini ya Allah, kembalikan kejayaan. Boleh. Itu bukan ani-ani terhadap pemberian kita kepada orang lain. Curhat kita butuh Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang satu mencoba menceritakan amal baiknya, punya pemahaman, ya Allah, wah ini Masya Allah, mau digauli, mohon maaf, bayar maharnya dulu. Minta mahar berapa? Sekian. Dinar lagi, emas lagi. Bekerja keras demi bisa menikmati cewek ini. Sudah dapat. Begitu mau diganti diingatkan, tolong jagalah saya dari yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gak jalan. Saya jadi teringat membuyarkan yang namanya gandoli itu, bukan main itu. Walaupun secara aturan tidak punya payung hukum, pemerintah boleh mengobrak-abrik, tapi itu tidak manusiawi. Bahkan nanti dampaknya sangat negatif. Dibiarkan, wah lari nasi 200 ribu, repot nanti. Sudah kita gunakan participatory execution. Pohon masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Masya Allah. Hackingnya yang mafia luar biasa. Mafianya itu harus betul-betul mereka, ya. Sampai bagaimana kita menyelesaikan pengamennya, ya Allah. Kami mumi dengan aksesoris lengkap aja, diambil. Yang lucu ketika wawancara, wali kota waktu itu Bu Risma, nenek ini usianya berapa sekarang? 76. Dan terus kerjaan nenek apa? Terus bapak ibu pendapatannya berapa? 60.000. Dinikmati boten. Ke saya hanya 20.000. Yang 40.000 ke mafia. Sampai di sini. Yang lucu lagi, Masya Allah, sudah tadi kesepakatan, entah sotai, entah tontai, sudah. Nah kok ini
izin dulu untuk sholat. Ya Allah, akhirnya nggak jadi, terus dibayar, dan selalu bayar di muka. Alasannya kalau nggak bayar di muka itu mohon maaf, polisi kalau niake tapi sering nggak bayar, bayar di sini nggak jadi. Dan ternyata mereka bawa kenal. Itu yang terjadi. Jadi kita bilang ini akar masalahnya apa? Kalau ada masalah ekonomi gampang, dikasih keterampilan, dibiayai oleh pemerintah, semua hasilnya dibeli oleh pemerintah selama 2 tahun mandiri. Yang susah itu kalau sudah stylenya seperti itu, suruh ngaji tak ngaji, bahkan balas dendam gara-gara punya penyakit air, gak dibayar gak apa-apa, asal penyakit saya sebarkan kepada pelanggan sampai gitu. Wah, ini kalau sudah masuk stylenya gitu susahnya luar biasa. Alhamdulillah belum sampai timing yang ditentukan, mestinya 2 tahun, hanya 1,5 tahun mereka membubarkan sendiri, deklarasi sendiri. Allah tinggal mengawasi, dan ternyata yang paling banyak datangnya dari Tuhan. Kita serahkan kepada Gesra Tuhan untuk terus memberi pembinaan. Nah, itu ceritanya. Nggak jadi, maka dengan kebaikan saya ini ya Allah, selamatkan saya dari bencana ini. Boleh. Kalau kepada dua orang lain, dulu ketika Rasul sedang khutbah Jumat, didatangi orang, halakan ma'asi ya Rasulullah, halakan ma'asi, waktu khutbah Jumat. Sebab apa? Ini kan datang jelas ketahui. Masa khutbah mestinya sudah diingatkan. Anak Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutbu faqad lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tambahannya ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ditegur saya sama takbir, Ustaz, nah ditegur sampai kan gitu, karena adik ansitu wasma'u terus. Setelah ngadep pegang tongkat baru wah, gak ngerti, tak kira menungsik kayaknya. Iya, baru saya pegang ganti sholawat, kemudian dari ngerti, balik muda dikasih tekan, wah ceramahnya ngangkat tangan, cewek hancur. Wes akhirnya cuma lagi nggak dikasih lagi saya sampai kasih mana hancur mana itu. Masya Allah, di masjidnya Haji Mut'im ya, gedangan ini. Itu ceritanya. Masya Allah, teriak-teriak. Karena tahu untuk ketemu Rasul paling enak tidak Jumat, mesti ketemu. Sama dengan saya, kalau ingin ketemu sama Rasul paling enak hari Jumat, mesti ketemu. Karena beliau
khotib dan tidak mesti menjaga masjidnya. Mesti ketemu. Dilatih kok oleh Rasul, maaf kakak, apa yang membuat kamu binasa itu? Bukan saya ya Rasul, binatang saya kemudian kenapa? Lama tidak turun hujan, pengairan terhenti, binatang-binatang banyak yang mati. Mau apa? Tolong ya Rasul, doakan agar turun hujan. Anak cerita. Sebelum Rasul mengangkat tangan, gak ada alat sama sekali. Begitu Rasul mengatakan, awan berdatangan di kota Madinah. Akhirnya Rasul memohon untuk turun hujan. Doanya Rasul diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Inna sholataka sakanun lah. Doamu ya Muhammad jadi sakinah, ketentraman bagi mereka yang engkau doakan. Meletakkan tangannya, hujan sudah turun. Terus ya Masya Allah. Sampai cerita kami tidak bisa pulang. Kenapa? Kebanjiran. Madinah itu ajaran hutan belantah. Kalau sudah hujan, becek. Makanya kalau sudah hujan, muadzin itu disuruh nambah. Tambahannya jangan asal ayat Allah sholat, jangan ayat Allah jangan. Itu memudahkan supaya datang. Diganti apa ya Rasul? As-salatu fi rihalikum. Bisa diterjemahkan sudah, sholatlah kalian di tempat domisili masing-masing. Gitu. Bisa diartikan sudahlah, sholatlah kalian di kendaraan masing-masing. Kalau kebetulan datang bepergian. Saya baru menikmati tambahan adzan seperti ini di luar pada COVID. Salah satu masjid yang ada di Turki menyampaikan tambahan ini. Di sini nggak ada. Masuk YouTube. Insya Allah saya simpan YouTube-nya. Itu tuntunan Rasul. Dan baru tahu saya ketika bina di Turki gitu. Bina di Turki itu jangankan hujan deras, gerimis tak air, wes dijalankan di kosong. Dan ditambah as-sholatu fi rihalikum. Di Gresik pernah terjadi, tapi keliru. Sudah as-sholatu fi rihalikum kok hayya 'alas sholat belum ya Allah. Ketika sholat kan oman, ini yang sholat. Kalau sudah as-sholatu fi rihalikum, jangan lagi ditambah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Itu cerita. Kenapa masjidnya nggak layak ditempati? Masjid Rasul itu saya tahu dari gambar pertama sampai perluasan Raja Salman. Itu awalnya itu tanah seperti depan ada payung, belakang ada payung, tengahnya bukaan. Itu pertama kali masjid dibangun oleh Rasul. Awalnya payungnya terbuat dari pakur. Kalau nanti hujan, banjir. Kalau sudah banjir, tidak bisa dipakai untuk sholat. Maka yang memahami secara kontekstual, kenapa ditambah lagi? Tapi yang memahami tekstual tetap ditambah, itu bedanya. Sekarang kondisi ini bisa ditambah. Ngapain sholat di rumah? Hujan karena ada jas hujan.
kan bisa berangkatnya pakai daunnya apa? Bisa. Oh, maksudnya juga berbagi. Nah, ini namanya memahami secara konteks Tuhan. Kalau konteks Tuhan, oh kita ini yang bisa. Kau usah mikir mati. Itu biasanya orang pikir salah begitu. Kau usah mikir biji. Anda syariat itu ada makosid syariat dikenal. Namanya nanti itu berbasis pesan moralnya apa? Itu menggunakan pemikiran yang dinaungi dengan teks hadis nabawi, bukan murni dari hasil pemikiran. Dikenal syaknul wurud. Itu gambarannya, sehingga dikeluarkan oleh Rasul. Padahal dia kan bisa berdoa sendiri. Tapi apa salahnya datang kepada orang lain untuk minta didoakan? Sama dengan kita kalau mau pergi haji. Heran kita ini, mau belum pergi, bersyukurlah. Dan saya diundang di sini, ya saya datang. Saya tanya, pengajian belum dilakoni kok kesyukuran Ustaz? Ini untung-untung Ustaz bisa berangkat. Katanya itu saya nggak bisa berangkat Ustaz. Iya, sebuah kenikmatannya kan boleh disyukuri. Itu masalah kauno. Walimahnya ada 3. Kauno walimah haji. Kita ya sudah. Padahal ayatnya fa'amma ini amati rabbika fahadis. Apa salahnya sih? SKP bisa saya turun ngajak teman-teman syukuran. Apa salahnya sih? Pindah rumah selamat syukuran. Apa salahnya sih? Biar anak senang, berani hitam sekolah. Masuk akhirat ditanya kau atau isi. Karena ada ayatnya. Setiap kenikmatan apa salahnya untuk disyukuri. Itu ceritanya. Gak bertentangan kok. Kecuali kalau Rasul bilang tidak boleh kesyukuran kecuali dalam 3 hal baru samina waktu. Oh hadisnya itu kalau wanita syukuran, kalau ini syukuran, kan itu gambarannya. Maka diskusi dengan masalah itu amin, ada supaya kamu dalili mari semuanya, supaya kamu dalili ya wis. Nah, hujan terus gak selesai seminggu. Datanglah lagi Jumat berikutnya, teriak-teriak lagi. Boleh dalam kondisi darurat, boleh. Iya. Lalu imam sholat saja kalau keliru boleh ditegur kok. Masa khotib salah nggak boleh ditegur gitu. Heran. Lah kalau sedang khotbah orang disibukkan dengan selain khotbah, ini yang diwarnai sia-sia. Nggak akan dapat pahala Jumatan, hanya dapat pahala sholat zuhur. Masa khotib sedang menyampaikan sibuk dengan SMS tentang bisnisnya aja. Udah, supaya konten nanti teriak lagi, halakal ma'asi ya Rasulullah, halakal ma'asi, ada apa lagi? Kebanjiran ya Rasulullah, banyak yang mati. Terus mau apa? Tolong doakan hujan tidak turun di atas kepala kami, tapi turun di sekeliling kami. Oh gitu.
kalau jadwal nggak mau gitu kalau nggak mau gitu, sehingga teman-teman udah berani doa sambil angkat tangan. Dia atas nggak mau gitu. Dia menyaksikan waktu minta hujan, Rasulullah sambil angkat tangan. Nanti sahabat yang lain ketika Rasul di Bukit Sofa, berdoanya sambil angkat tangan sampai kelihatan putih ketika siapa bilang hanya istisqa yang boleh angkat tangan, berarti yang lain tidak. Dari mana istinbat seperti ini? Hadis fikih. Sepengetahuan Anas, Rasul ketika doa minta hujan, beliau sambil angkat tangan. Apa doa yang lain tidak boleh? Enggak. Maka di buku etika berdoa, ya Allah, saya batas. Malu Allah. Kalau ada seorang hamba yang memohon mengangkat tangan, melepaskan tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ceritanya. Kecuali kalau hadis qawmi. Sama dengan hadis saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW di atas kendaraan. Apakah kesaksian sahabat itu berarti tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan? Kan sejauh keinginan dia. Beda kalau hadis qawmi. Wahai umat, saya izinkan kalian sholat sunnah di kendaraan. Tidak saya izinkan kalian sholat fardu di kendaraan. Selesai. Ini hadis fikih. Akhirnya ketemu yang lain. Waktu perang ternyata Rasul sholat di atas unta. Sholat apa itu? Kalau bukan sholat fardu. Seorang yang nakoda kehabisan air, izin boleh tak wudhu dengan air lalu. Untuk apa wudhu? Untuk sholat. Sholat apa? Tidak mungkin tak sholat sunnah. Itu ceritanya. Jadi kalau hadis fikih itu sejauh yang dia ketahui, tidak bisa diistimbatkan, nggak boleh, tidak bisa. Sama dengan Aisyah. Saya tidak pernah melihat Rasul kencing sambil berdiri. Apa bisa istimbatnya nggak boleh? Sejauh pengamatan Aisyah tidak pernah menyaksikan Rasul kencing sambil berdiri. Nanti Jabir cerita, saya yang mendampingi Rasul bila subatati kaum, tempat buang sampahnya umat, fabala qaim. Beliau kencing sambil berdiri. Fa'ana istirahat. Aku yang menjadi tabirnya. Kalau Rasul menghadap ke utara, aku menghadap ke selatan. Sebagai tabirnya Rasul. Fa'akhadtu lahul hajarini warausa. Aku beri Rasul 2 batu dan 1 kotoran yang sudah mengering. Fa'akhadal hajarini bakar rausa. Rasul hanya mengambil 2 batuan, meninggalkan makhluk najis. Fastanja bina. Lalu Rasul istinja dengan 2 batuan itu. Dan ada yang bohong menceritakan sesuai pengalaman yang dia saksikan. Maka kata-kata yang namanya Amir bin Rabi'ah, saya tidak pernah menyaksikan Rasul sholat fardu di kendaraan. Rasul hanya sholat sunnah di kendaraan. Itu sebatas pengetahuan dia. Itu bedanya memahami hadis fikih dengan hadis qauli. Akhirnya setelah diundang, apa salahnya? Minta bantuan tetangga, saudara-saudara yang sedang kumpul, biar hajinya nanti haji yang mabrur, dipermudah oleh Allah. Minta tolong
menjaga anak-anaknya selama dalam perjalanan dan apa lagi? Yang lucu lagi, Pak, di Porong itu diundang acara tingkepan, Pak. Saya diundang. Saya tanya, ini acara tingkepan buat acara apa? Walimatul Hamli. Oh, namanya Walimah Hamli. Oh iya. Kenapa Bu kok disyukuri? Ustaz, ini sudah 4 bulan Ustaz. Dulu saya ada guguran, ini 4 bulan. Kok kenapa enggak 7 bulan? Memang harus 7 Ustaz. Berarti dia murni ingin menyukuri 4 bulan jadinya masih aman, gitu aja. Nah, terus disembelihkan apa? Sapi, Masya Allah. Kok sapi itu? Nah, sama tahu yang jumlah sapi kayak gini. Karena kambing tidak cukup. Sehingga dalam ceramah saya sampaikan, Masya Allah, keluarga ini masih dijamin bayinya sudah disyukuri menyembelih sapi. Dan kalau nanti waktu lahir kira-kira dibeli motor, enggak juga. Saya masih dijamin dari sapi. Dan itu nanti kalau sudah lahir, dia ingin merasakan jadinya masih aman, sudah 4 bulan. Ingin disuruh, salahnya di mana? Kalau tentu nanti Ustaz, ya wes, kalau saya diskusi semua. Itu ceritanya. Jadi jangan melihat orang lain dengan kacamata sendiri. Oh, itu yang sering saya sampaikan. Kalau sampai anggap itu beda, ya sudah jangan dikerjakan, kan selesai. Tapi orang itu ingin menerangkan firman Allah untuk tahap busuk nikmat. Saya tanya sekarang, tuh yang namanya ibunya anak setiap Jumat menyiapkan makanan, sekarang jadi namanya Jumat berkah. Siapa bilang Jumat berkah? Allah tuh kami. Terus tak kira kalau Jumat berkah, nyalakan berkah. Kenapa saya orang bikin ini hari mulia, saya tanya dengan sedekah kok gak boleh gitu. Itu ceritanya pas pokoknya apa itu nanti yang wes gak diskusi, gak mengamuk. Jadi ada tuntunan dari Rasul seperti itu. Maka ini bukan hanya terhadap Rasul, berarti boleh dong saya ingin datang kepada Pak Yai, minta didoakan Pak Yai. Doa apa lagi? Saya sampai sekarang belum laku Pak Yai umum. Didoakan temenan oleh Pak Yai, dibaik Pak Yai dewe. Teringat Rasul dulu gitu. Salah ditinggal wafat oleh suaminya. Suaminya itu tulang punggung keluarga, segala-galanya bagi ibunya anak-anak. Nangis, tangisan berlanjut sampai ke makamnya di malam hari lagi. Siapa yang bilang wanita tidak boleh ziarah kubur gitu? Pakai gelap, Rasul melintas, kok ada wanita nangis? Tapi tangisannya sederhana, bukan tangisan dia mudah. Ya sudah, Rasulnya bilang isbiri. Tapi Ummu Salamah tidak tahu kalau yang nasihati Rasul ngamuk. Isbiri. Enak saja kamu bilang sabarlah. Karena kamu tidak merasakan seperti yang saya rasakan sekarang ini. Ini yang kamu Rasul diminta begitu. Tapi kan tidak tahu
Fakta itu Bapak Muhammad. Langsung malam itu saya datangi pintunya Nabi Muhammad. Open house ternyata 24 jam. Luar biasa. Rumahnya Rasul, kapan ya kita kayak rumah Rasul itu? Gua yang datang kan tamu pencurian. Dulu itu polisi open house. Sekarang jangankan polisi yang level jenderal aja kapan. Motor di kantor polisi dicopri, yang mungkin kontrol polisi teman. Wah, jadi itu ceritanya. Saya datang ke rumah Rasul, saya tidak menemukan bapak, tidak menemukan satpam di rumah Rasul. Allah Akbar. Ayo kita datang ke rumah presiden, wah, satpam cukup. Keluar Rasul. Mohon maaf, tadi saya tidak sadar kalau ada dengan yang saya. Rasul tidak pernah marah, diberi solusi. Innal masabru inda sadmatil ula. Tolong ukur kesabaran saat pertama kali kita terkena musibah. Katakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu nasihat Rasul. Sudahlah ikhlaskan, berdoalah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Ngamuk lagi, masih ada laki-laki yang lebih baik dari bapaknya selama. Doalah, wabtaghu darun khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji. Dikawin sendiri oleh Rasul. Ayo, kata Rasul itu bapaknya anak, itu sudah bapak kiai. Makanya kalau janda datang, istri mesti dari, ayo dengar, mesti itu gambarannya. Apa minta didoakan orang lain dalam hajat apapun sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mediator dengan jenis seperti ini diizinkan oleh agama. Itu yang maksud mediator tawassul dengan amal soleh, dengan doanya orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.